Selamat sore para audiens, selamat berjumpa kembali di program acara Jawabeka Industrial Talk. Program acara ini akan membahas seputar dunia industri terkini bersama saya Nabila Putri, moderator online talk show pada hari ini. Pada hari ini kita bersama akan membahas satu topik yang sangat menarik. Para penonton dapat turut serta dalam acara ini dengan memberikan pertanyaan pada kolom question yang ada di device masing-masing. Nah, webinar ini akan membahas tentang digitalization smart concept to survive. Nah, diskusi ini akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bapak Haris selaku founder of Aditya Group, Kirin dan Wasser. Selamat sore Pak Haris. Selamat sore Nabil. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu ya Pak. Baik, Amin. Alhamdulillah sehat. Iya. Kemudian ada juga Bapak Hendra Sarifudin selaku co-founder dan Presiden Director of Kenari Jaya. Selamat sore Pak Hendra, bagaimana kabarnya Pak? Baik, Nabila. Selamat sore Nabila. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore semua. Ya, semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Ya, tentunya kita juga bersama dengan Bapak Rudi Subrata selaku General Manager Jababeka Industrial Sales and Marketing yang akan menjelaskan mengenai digitalization dan bagaimana Jababeka melakukan smart concept dan how to survive. Selamat sore semuanya Pak Haris, Pak Hendra, terima kasih. Sore. Baik, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita sebagai pelaku usaha tentunya harus siap dengan tantangan-tantangan di depan. Kita harus dapat beradaptasi dengan cepat tanggap agar kita dapat melampaui masa sekarang ini. Nah, digitalization adalah salah satunya. Untuk mengikuti era digitalisasi, kita membutuhkan pola pikir yang fleksibel. Kita juga harus mempunyai smart concept dan berani mengambil risiko. Nah, apakah itu digitalization? Kemudian bagaimana membuat smart concept untuk survive? Sebelum kita mendalami topik ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita langsung. Tanpa berlama-lama lagi, kita persilakan Bapak Haris Chandra selaku co-founder of Aditya Group untuk langsung sharing kepada penonton semua mengenai digitalization smart concept to survive. Tapi sebelumnya kita akan melihat profil dari Bapak Haris Chandra. Ya, terima kasih moderator Nabil, Pak Rudi. Terima kasih Pak. Saya di konteks sama Nabil untuk supaya jadi pembicara talk show sore ini dengan tema digitalization smart concept for survive. Digitalization itu mengenai segala sesuatu dengan teknologi terkini, harusnya bukan sosok orang yang seperti saya, rambutnya sudah putih. Harusnya adalah anak-anak yang dimana batas usianya kalau bisa tidak lebih dari 35. Karena itu dunia mereka. Nah, 20 tahun yang lalu, UKM bisa ngerti pakai ERP. Tidak banyak, Pak Rudi. Iya Pak. Tidak banyak. Mungkin kalau perusahaan besar, yang lainnya yang bercokol di Jababeka, banyak multinational company, semua tidak asing dengan ERP. Tapi saat itu ERP banyak yang tidak tahu. Bahkan masih ada toko tradisional yang sekarang yang sebetulnya omsetnya luar biasa, tapi mereka tidak ngerti ERP. Jadi aku melihat bahwa digitalisasi ini adalah sesuatu yang kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita nggak bisa elakkan, kita nggak bisa hidup di luar daripada itu, apalagi zaman-zaman pandemi. Saya juga merasa bahagia. Tadi pagi saya baru selesai ikutin satu seminar yang hebat yang diadakan BCA, di mana Presiden Direktur Pak Yahya mengatakan bahwa transformasi digital juga tanda kutip quote unquote adalah wajib.
di semua linia, di koperasi, apalagi di koperasi atau perusahaan seperti kita, bahkan itu lebih kompleks. Digitalisasi atau IT itu seperti, kalau menurut saya, kalau gampangnya, itu seperti monster yang bentuknya saya tidak tahu. Tapi dia merusuk kemana-mana. Ya, setuju Pak. Dia masuk ke bidang marketing, dia masuk ke production, processing, dia masuk ke business to customer interface, dia masuk ke human resource management, dia masuk ke inventory dan logistik, dia masuk ke research and development. Jadi, andai kata saya sulit bayangkan kalau hari ini kita perusahaan yang sudah ada ribuan karyawan, kalau kita tidak familiar dengan digitalisasi, lah saya masih sulit bayangkan lah, kita semua catat dengan kertas, kita semua harus harus dengan cara-cara katakanlah dengan cara lama, betapa kita ketinggalan. Nah, cloud computing yang ini, kalau terus terang saya melihat Indonesia, kita masih jauh ketinggalan. Karena saya kebetulan juga sebagai salah satu komite dari China ASEAN Technology Science Committee. Sehingga saya tahu bagaimana negara tetangga kita sampai sejauh mana. Belasan tahun yang lalu, Thailand sudah sangat paham dan mereka sudah laksanakan industri 4.0. Kita bisa memanfaatkan sepenuhnya supaya kita tidak ketinggalan dengan negara siapapun, terutama di ASEAN. Mungkin saya bicara terlalu banyak, sampai di sini dulu supaya nanti ada kesempatan yang lain. Ya nggak apa-apa Pak. Very interesting Pak. Ini slide pertama yang saya tunjukkan, tentu bagaimana kalau kita mau bicara sesuatu, kan tentu kita mesti melihat potensialnya. Ya, potensi dari Indonesia kita sudah nggak ragu. Kita semua tahu bahwa walaupun sekarang digital online shop dan apapun, terutama dalam pandemi, ibu rumah tangga aja ngerti bagaimana mereka memasarkan, mereka punya masakan melalui online. Nah, tapi total kita masih jauh sekali kalau kita bandingkan negara-negara lain. Bahkan kita bandingkan negara yang setara Indonesia, katakanlah Vietnam. Kita masih jauh sekali, kita punya level, jangankan dengan China. China sekarang online transaction, kalau saya tidak salah ingat, itu sudah mencapai 25% ke atas. Indonesia belum sampai 2%. Nah, di sini menunjukkan betapa potensialnya kalau kita segalanya lakukan dan semua kita memahami dan kita manfaatkan perkembangan zaman. Saya memang begitulah jalan kehidupan. Saya baru tahu segalanya ini, tapi saya sudah terlanjur, sudah kepala anam sudah tidak bisa memikir lebih cepat seperti anak-anak muda ini. Tapi saya melihat generasi muda, termasuk anak saya dan yang lain-lain, kita kalau ke kantor saya, Pak Rudi, kita benar-benar terasa sekali bahwa our company is very digital awareness-nya sangat-sangat tinggi. Mungkin itu Pak, mungkin beda. Waktu saya pertama kali ke kantor Pak Haris, kalau saya ke kantor Pak Haris lagi sekarang mungkin beda Pak ya. Iya, itu juga berkat karena generasi kedua, generasi ketiga udah mulai masuk. Ya Pak. Ya, itu penting ya, karena saya mau pecahkan bahwa mitos bahwa perusahaan itu sulit sekali sampai generasi ketiga. Nah, generasi ketiga saya mulai masuk. Mudah-mudahan bisa aman bahwa ini perusahaannya bisa terus. Amin Pak. Ya. Jadi salah satu juga percepatan. Dan kebetulan kenapa saya kok nyaman sekali dengan generasi penerus, karena mereka jauh lebih hebat dari saya. Mereka lebih beruntung daripada saya bahwa mereka kenyang dengan pendidikan mereka. Rata-rata semua generasi kedua, generasi ketiga, semua tamatan dari luar. Jadi mereka itu aware dengan keadaan yang apa yang terjadi di dunia, dan mereka aware apa yang kekurangan di Indonesia. Nah, hanya kita bisa melihat peluang dan kita bisa melihat kekurangan. Itulah yang menjadi satu
opportunity atau satu peluang untuk kita semuanya. Nah, masih kita bicara mengenai apa ya, consumer behavior atau perilaku konsumen, terutama di bidang IT ini. Kita melihat Indonesia luar biasa tingginya itu. Indonesia luar biasa tingginya orang yang bisa, apalagi bicara dengan sosial media. Sosial media Indonesia paling lengkap deh. Semua kita ikut. Saya belum lihat Instagramnya Nabil, tapi saya yakin ada. Nanti setelah ini saya mau cari apa Nabil juga aktif di TikTok atau bagaimana supaya bisa banyak hal-hal yang pengetahuan dengan hiburan menjadi satu. Sebetulnya TikTok ini juga sesuatu alat atau sesuatu sarana untuk kita menjual sesuatu barang. Saya lagi bahas sama TikTok bagaimana untuk membangun satu proyek percobaan untuk konsentrasi untuk marketing di Indonesia. Ya Pak, saya ini Pak surprise. Halo Pak. Ya. Saya surprise sama Pak Haris nih. Tadi karena di awal low profile, ternyata data presentasinya luar biasa loh Pak Haris. Apanya? Data presentasinya luar biasa Pak. Enggak. Aku sering minta bicara di antar ASEAN Pak. Dari antar ASEAN bagaimana saya pikir kita tidak bisa memalukan utusan dari Indonesia. Itu yang kadang-kadang juga adalah satu kebanggaan dan juga sekaligus satu beban. Oke. Very interesting Pak, very interesting. Iya, jadi kemungkinan waktunya sudah nggak banyak ya Nabil ya. Jadi kira-kira saya melihat bahwa digitalisasi itu udah masuk semua linia. Apakah yang kita semua tahu kebanyakan kita ngertinya e-commerce karena Indonesia unicorn yang pertama, bahkan lagi menuju Decathlon itu Tokopedia atau yang lainnya Shopee dan sebagainya itu Blibli.com, Bukalapak yang sangat sudah familiar dengan masyarakat di Indonesia. Manufacturing, orang pikir manufacturing kaitannya sama saya apa? Supaya manufacturing kalau bisa memanfaatkan dengan perkembangan teknologi begitu, itu mereka bisa bagaimana supaya produknya bisa lebih cepat sampai di tangan konsumen dengan cepat dan dengan biaya yang lebih murah. Konsumen andai kata punya kesempatan beli sesuatu yang langsung, mereka juga lebih rasa nyaman. Tapi ini saya lihat Indonesia masih ada satu gaps lah, karena kita sudah terbiasa dengan cara-cara produksi, kemudian nunjuk distributor, kemudian nunjuk dealer, kemudian masuk ke supermarket dan sebagainya itu. Kalau banking nggak usah ngomong lah, banking kita maju. Tadi saya kagum sekali dengan presentation dari BCA. Luar biasa itu BCA dengan mereka punya digitalization, mereka punya banking produk. Memang sekarang terus terang memang Indonesia punya banking, kita cukup convenience sih, kita nggak perlu kemana-mana, kita bisa bikin transaksi apapun dari manapun. Kemudian banyak orang yang tidak tahu bahwa sebetulnya kalau nanti 5G yang sudah bisa diimplementasi di Indonesia itu banyak manfaatnya. Saya bisa ambil satu contoh dalam hal healthcare atau dari kesehatan. Kita itu tidak bisa hindari bahwa semua manusia ada kemungkinan kena musibah. Nah, apa yang terjadi kalau kita kena musibah? Di China mereka sudah mampu bahwa kita kena musibah, pertama kita call help, ambulans datang. Begitu ambulans datang, itu suster atau siapapun yang menangani pasien, mereka sudah langsung bisa online dengan dokter yang tunggu di IGD atau
emergency unit sana. Mereka sudah nunggu. Jadi laporan-laporan itu mereka sudah langsung bisa minta dokter apa yang harus mereka ambil tindakan. Pasien begitu sampai IGD sudah dokter sudah nggak usah periksa lagi kembali, langsung dia tahu diagnosisnya harus apa. Nah ini karena teknologi ini, karena digitalisasi, jadi pasien tidak kehilangan kita sebutannya golden time. Kita kadang-kadang kalau musibah golden time itu adalah amat penting. Penting kita akan tertolong atau tidak. Kemudian juga di bidang transport yang seperti tadi saya bilang bahwa nanti satu saat kita mampu untuk memesan pesan makanan di mana kita mau bahwa tingkat suhunya, hangatnya seperti berapa sampai di tangan kita. Nah, karena itu semua bisa dianalisa dengan cloud computing. Ini luar biasa. Kalau finance kurang lebih ya, banking sama finance kurang lebih ya ada kesamaan lah. Tapi finance kan beda dengan banking. Kalau banking kan bicara apa ya? Kalau finance kan lebih ada yang keuangannya ya non bank. Kurang lebih hal-hal yang begitu dulu saya rasa zaman sekarang juga zaman now itu rata-rata konsumen apakah masuk generasi apapun, semua orang mengharapkan kita punya satu apps untuk segala-galanya. Jadi saya lihat pengembangan apps ke depan itu akan juga luar biasa. Jadi andai kata tadi saya lihat ada teman lama saya juga Pak Hendra Syarifuddin, beliau itu dagangnya kunci. Nah kalau nanti ada satu apps dikreatkan oleh Pak Hendra, apps-nya untuk kunci, jadi kita masuk ke apps di sana, kunci seperti apa yang kita butuhkan jelas sekali, pengetahuan mengenai kunci dan sebagainya. Ini mungkin tambahan saya. Sampai di sini dulu Nabil, nanti kalau masih ada waktu kita bisa interaksi sama peserta webinar. Ya betul Pak. Thank you. Kita akan ada sesi tanya jawab juga Pak. Ya, yeah. Sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari Pak Haris Chandra, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Haris. Ya, terima kasih. Ya, tadi kita sudah dengarkan mengenai apa itu digitalisasi, kemudian bagaimana digitalisasi itu berkembang di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Haris. Selanjutnya ada Bapak Hendra Syarifuddin, selaku co-founder and President Director of Penari Jaya. Pak Hendra, langsung saja ya Pak. Menurut Pak Hendra sendiri nih Pak, apakah itu digitalisasi dan bagaimana membuat smart concept untuk survive ini Pak? Sebelumnya kita akan melihat video dari Bapak Hendra tentang produk new normal ya Pak Hendra ya? Ya, produk new normal yang sedang mulai kita pasarkan tapi sejak udah dari April udah mulai kita konsep pasarkan gitu. Baik.
Wah, very interesting juga nih Pak Hendra produknya. Baik Pak Hendra, langsung saja Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai produknya. Mengenai produk ya, jadi. Mengenai produk atau mungkin tentang digitalisasi. Gini, jadi pertama-tama saya jelas dulu mengenai apa sesuai dengan topik mengenai perkembangan digital ya. Kalau Kenari Jaya sendiri udah memasuki digital sejak sebelum masa pandemi COVID ini. Sudah sejak kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu kita udah mulai bergerak. Cuman memang masyarakat sendiri masih belum terlalu menerima konsep digital marketing ini. Nah, konsep digital marketing ini sangat berkembang sejak mulai era pandemi COVID ini. Nah, beruntungnya Kenari Jaya, karena memang kita sudah mulai sejak sekitar 5 tahun yang lalu, walaupun kita gas sekencang bagaimanapun juga, tapi di masyarakat belum menerima sesuai harapan apa yang kita inginkan gitu loh. Nah, sejak mulai pandemi COVID sejak bulan Maret kemarin, ya otomatis Maret sampai Juni kita tutup total, tapi office kita bekerja sekitar 30%. Nah, yang bekerja tuh yang bekerja 100% malah dari tim digital saya. Malah dari tim markom kita betul malah full bekerjanya, malah sampai sore kita expose terus masalah penjualan dari online sales, bekerja sama dengan marketplace, mengenai promosi di Google, promosi mengenai di Instagram, promosi juga di YouTube, YouTube ya betul, juga kita juga sering bekerja sama dengan para teman-teman arsitek. Semua kita kerjasamakan melalui digital gitu loh, ya. Jadi dan mulai Maret untung kita karena kita udah biasa mulai dari 5 tahun yang lalu, jadi mulai begitu start di minggu ketiga Maret kita udah bisa ngebut gitu loh. Nah, orang lain kebutnya baru belakangan. Kita minggu ketiga Maret udah mulai, akhir Maret, apalagi April udah kita udah running lari lah istilahnya. Ya sekarang udah makin mantap kita lari dan kita udah diikuti para kompetitor kita gitu loh. Ya kompetitor para follower kita. Nah digital ini sangat penting, apalagi saat sekarang sudah kita rasakan minimal digital itu adalah untuk mereminder, untuk membranding perusahaan kita pada saat pandemi COVID ini bahwa kita masih eksis, kita Kenari Jaya masih ada gitu loh. Jadi customer kalau mau belanja dengan produk Kenari Jaya silakan, tetap kita layani dengan baik. PSBB pun mau toko tidak buka, kita tetap bisa jualan gitu loh. Kita jualan melalui online, kita bisa kirim melalui ekspedisi, free ongkir. Nah, itu semua apa? Semua melalui komunikasi digital. Maka itu memang ke digital ini kalau saat sekarang mungkin udah banyak pengusaha yang udah terbuka ya. Waktu awal-awal waktu pandemi COVID aja masih ada yang pro dan kontra gitu loh. Aduh, kalau untuk produk saya kayaknya nggak cocok lah untuk dibikin digitalisasi marketingnya gitu loh. Ya kadang-kadang teman-teman seangkatan saya juga ya karena memang kalau kayak umur saya kan untuk mengenai IT kan memang kita nggak kalah jauh lah dengan anak muda sekarang. Tapi kita kan bisa hijack, bisa apa merekrut mereka, kita bisa belajar dari mereka. Contoh yang tadi ERP yang Pak Haris katakan, Kenari Jaya sudah pakai ERP sejak 1985, gitu loh. Jadi ERP itu lama kelamaan dengan perkembangan IBM, ERP ganti ke IBM 36. Yang ruangannya kalau nggak saya ingat saya bangsa 5x5 kali ruangan untuk mesin CPU-nya. Dan AC-nya harus 24 jam. Dua mesin IBM S36 itu memerlukan ruangan 5x5. Nah, itu sekitar era 90-an. 85 saya pakai ERP,
era 90-an sudah saya pakai IBM S36. Nah, maju lagi ke teknologi-teknologi yang berikutnya, sekarang makin kecil, udah nggak perlu ruangan lagi. CPU yang kecil dengan ruangan 2x1 udah cukup gitu loh. Ya. Jadi teknologi ini memang perlu dipelajari. Teknologi digital ini sangat-sangat perlu dipelajari jika kita perusahaan ini pengen eksis. Jika perusahaan kita ingin maju dan memenangkan persaingan, ya. Kalau enggak kita akan ketinggalan lah. Tapi harus diingat juga dengan perkembangan digital ini bukan berarti konsep toko yang sudah ada itu ditinggal, enggak. Jadi istilah saya ya, 70% kita bermain di digital, 30% kita memilih toko tradisional. Karena di digital itu istilahnya kalau orang yang belanja di digital umumnya kalau untuk kelas kunci-kunci ya, yang masih 1 juta ke bawah orang masih bisa beli. Tapi kalau orang mau beli barang yang 1 juta ke atas, tetap dia datang ke toko yang offline kok. Ya walaupun ya mereka akan tanya standar COVID kita bagaimana gitu loh Pak toko kita. Ya kita jelaskan dengan standar COVID kita ya tetap mau telak ukur suhu badan kita udah pasang, bilik disinfektan kita udah pasang, jadi harus melalui bilik disinfektan sebelum masuk toko, ya. Setelah itu ada hand sanitizer kita siapkan, jadi mereka berani datang, ya. Tapi itu pun orang tetap mau jarang datang gitu loh. Mereka selalu ingin melihat katalog-katalog kita dari handphone gitu loh. Nah, untuk e-katalog, untuk produk-produk katalog Kenarijaya, kita udah ada e-katalog. Jadi katalog A sampai Z semuanya bisa didapat dalam satu genggaman handphone. Ya. Di genggaman handphone, tapi saat ini masih ada Android yang baru bisa Android karena di Apple belum bisa. Yang pegang Android juga lebih besar, lebih banyak. Mereka udah kita kasih linknya dengan mereka masuk di Play Store bisa mendownload e-katalog Kenarijaya. Dan e-katalog Kenarijaya 24 jam itu update. Andai kata jam 3 sore ada produk baru, ya langsung kita masuk dari komputer kita, dari website kita, itu langsung e-katalog kita seluruhnya berubah. Update pada jam 3 sore. Besok pagi jam 9 ada kata ada produk baru lagi, kita masukkan lagi, kita rombak lagi, update lagi. Jadi yang pegang e-katalog Kenarijaya di handphone itu selalu katalognya update. Jadi dia kalau misalkan kayak Pak Haris nih lagi mau bangun rumah, nggak usah datang ke toko Pak Haris, datang lihat handphone aja di rumah e-katalog Kenarijaya gitu loh, ya. Bisa tinggal telepon Mr. Hendra, Pak Hendra, gue perlu kunci nih, kirim Pak, waktu kirim nggak usah bayar, amin. Ya, paling nanti bagian keuangan doang yang lagi sih. Ya, nah, jadi itu cara-cara itu. Jadi itu e-katalog sangat penting. Jadi mengenai digital marketing itu kembali kepada topik ini. Digital marketing itu sangat luar biasa efektif dan sangat penting. Ya, jadi smart konsep yang kita harus implementasikan itu, yaitu seperti tadi yang saya katakan. Kita harus mengerti walaupun kita mengerti konsep, kita mengerti strateginya, walaupun secara teknisnya yang ngerjakan anak-anak muda gitu loh. Ya kalau di saya tim markom saya, tim marketing komunikasi saya yang kerja. Ya saya jangan hanya jual konsep ke mereka, saya hanya diskusi dengan ke mereka. Nah itulah fungsi kita sebagai pimpinan. Ya kalau secara teknis detail, kalau mengenai cara bagaimana kerjanya, ya itu bagian mungkin kalau sekarang kalau di Java BK Nabila dan kawan-kawan lah Pak Rudi. Mungkin Pak Rudi sini juga kurang paham kali. Nabila lebih paham nah. Ya, kita memang bukan zamannya kita untuk belajar teknologi, tapi zamannya kita mengembangkan konsep marketing digital adalah bagian kita. Karena gini loh, kita udah ngerti mengenai cara bagaimana membangun satu perusahaan, ya, bagaimana kita cara membangun satu perusahaan. Nah, sedangkan yang
anak-anak muda belum pernah tahu bagaimana cara membangun perusahaan. Nah, ini kita harus combine dengan mereka. Ya, mereka membantu kita di dalam perkembangan teknik digitalnya, kita membantu mereka di dalam konsep mengembangkan manajemen perusahaannya. Nah, ini kita kawinkan, jadi akhirnya terjadilah konsep digital marketing dalam satu perusahaan yang saat ini sangat berkembang pesat di dalam pasca pandemi COVID ini. Makanya saya kadang-kadang suka bersenda gurau, ya setiap sisi selalu ada positif dan negatifnya. COVID ini membuat kita juga sisi positifnya, membuat kita lebih semangat, mempercepat semangat kita, menjadikan kita digitalisasi lebih cepat. Biasanya kan santai-santai aja, termasuk saya pribadi pun, ya udahlah kalau nggak keburu sekarang minggu depan, nggak keburu minggu depan, bulan depan. Tapi dengan pandemi COVID ini harus jadi sekarang. Kalau bisa dalam 1 menit selesai. Semua udah tercakup hanya dalam Sekian detik dan nomor handphone pun udah tercangkup gitu loh. Nah, video-video seperti itu yang mungkin perlu dibikin oleh Jababeka, hanya sekian detik video itu bisa diimplementasikan di video TikTok atau di Instagram, itu bisa masuk. Instagram sampai 10 menit masih bisa. Nah, kalau itu tadi video tadi nggak sampai nggak sampai 1 menit tuh. Ya. Nah itu, Nabil, kalau ada pertanyaan lain nggak? Iya. Nanti akan ada sesi pertanyaan ya Pak ya? Hah? Nanti akan ada sesi pertanyaan kita. Nanti saya akan menjawab pertanyaan ke Bapak. Masih suaranya kurang gede nih. Aduh. Ya Pak, nanti kita akan ada sesi pertanyaannya Pak. Oh, oke. Ya. Baik, Pak Hendra, sudah cukup Pak presentasinya dari Bapak? Ya, ini sambil nunggu Pak Hendra. Ya. Nabila, memang ini terima kasih sekali sama Pak Hendra sama Pak Haris. Sharingnya luar biasa nih Pak. Jadi kalau kami boleh sharing juga sama Pak Haris sama Pak Hendra, situasi di industrial estate juga hampir sama Pak. Jadi bagaimana mungkin sebelum pandemik itu susah sekali menjalankan yang namanya industri 4.0 Pak. Dengan adanya pandemik ini, itu responnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata industri 4.0 itu membuat banyak factory yang ada di industrial estate itu berkembang lebih cepat dan lebih efisien. Pertama itu Pak. Kedua, yang regarding sama topik kita hari ini kan Nabila ya. Jadi sebenarnya digitalization itu sangat penting sekali karena memacu kita semua untuk sadar teknologi gitu loh. Mungkin sebelumnya pandemik, terputus Pak ya? Iya Pak Hendra. Jadi saya tadi sharing Pak sambil nunggu Pak Hendra bahwa di industri estate itu dengan adanya pandemik ini industri 4.0 itu dipercepat Pak. Dan kemajuan teknologi itu, kemajuan digitalization itu 97% lebih cepat 6 tahun Pak di depan. Jadi mungkin dulu kalau Pak Haris atau Pak Hendra yang mungkin pelaku di bisnis ini, industri, yang seperti Pak Hendra disampaikan, wah mungkin nanti deh untuk automation atau apa, dengan adanya pandemik ini semuanya lebih cepat Pak. Termasuk kita melakukan yang namanya Zoom meeting ini. Mungkin sebelum pandemik juga kita, jangankan Pak Hendra, saya juga mungkin baru belajar nih Pak. Bagaimana belajar memakai Zoom meeting ini untuk berinteraksi, untuk presentasi gitu Pak. Jadi memang ini menarik sekali sih Pak Hendra sama Pak Haris. Saya sama Nabila kembalikan gimana? Saya ada pertanyaan juga nih buat Pak Rudi Pak. Oke. Dalam menghadapi digitalization ini nih Pak, konsep seperti apa yang diambil oleh Jababeka? Yeah. Apakah ada smart konsepnya gitu Pak? Ya, kalau saya boleh sharing Pak Haris, Pak Hendra. Jadi di Jababeka ini sejak ada pandemik, kami melakukan yang namanya sekarang ini online talk show Pak Haris, Pak Hendra. Jadi kami sadar gitu bahwa dengan adanya pandemik ini kita nggak boleh ketemu, kita mesti jaga jarak Pak. Jadi awal Maret itu kita pasti semua shock kan Pak dengan adanya pandemik. Tiba-tiba semuanya bisnis plan, masuk saya Pak bikin bisnis plan di awal tahun, tiba-tiba mesti berubah total Pak. Masalah cash flow segala macam, wah event semua dirubah. Nah kami itu langsung seperti tadi saran dari Pak Hendra dan Pak Haris langsung berubah Pak. Dari mulai kita konvensional ketemu tiap hari ketemu orang, nah kita rubah
polanya itu menjadi online talk show. Mungkin kalau Pak Haris, Pak Hendra searching di YouTube channel JBK Industrial Estate, kami itu udah ke seri yang ke-15 atau 16, Pak. Jadi, dan itu yang waiting list untuk tayang itu ada sekitar 25, Pak. Jadi, memang ini kami semua belajar, Pak. Belajar, dan mohon maaf mungkin banyak kekurangan, Pak, daripada kami yang sudah kami upload di YouTube itu. Tapi pesannya sampai, Pak. Pesannya apa? Yang seperti tadi Pak Hendra dan Pak Haris sampaikan, you are not alone, Pak. You are not alone. Customer JBK, tenant JBK, you are not alone loh. JBK itu tetap eksis, tetap kita bisa sharing, kita tetap bisa berkomunikasi walaupun dalam pola yang berbeda gitu, Pak. Nah, ini yang terjadi di JBK gitu, Pak Haris, Pak Hendra. Dan kami juga bagaimana melakukan banyak kegiatan-kegiatan di dalam kawasan itu, semuanya dengan pola yang berbeda, berganti. Jadi mungkin kami juga belajar, Pak, bagaimana berinteraksi awal dengan Zoom meeting. Terus kami bagaimana belajar untuk bernegosiasi dengan digital, dengan online. Dan sekarang kami lagi belajar, Pak Haris, Pak Hendra, untuk closing dengan digital, dengan online gitu, Pak. Jadi ini memang karena mungkin pola yang seperti Pak Hendra tadi Pak Haris sampaikan, kan pola kita selama ini kan sudah biasa dengan ketemu orang, berinteraksi langsung, Pak. Nah, sekarang kan dirubah, kami juga kaget sih, Pak, sebenarnya. Apalagi kami ini, yang mungkin lebih sering Pak Hendra dan Pak Haris di lapangan kan, karena retail. Nah, kami juga kaget juga, gimana caranya kita bisa closing pakai online. Ini kan transaksinya kadang-kadang juga jumlahnya besar, Pak. Nah, ini yang interesting, kami juga belajar, tapi ya kayak Pak Haris sampaikan, alhamdulillah juga, Pak, sampai hari ini kami juga bisa achieve kira-kira 50% dari target yang diajukan. Ya, kita semua pasti, kan pilihannya cuma dua, Pak, sekarang. Mau berubah atau punah kan, Pak. Karena kan sekarang, kalau saya lihat, Pak, maaf nih, mungkin lebih kejam daripada sebelumnya, Pak, kondisi kita. Jadi, seperti yang tadi Pak Haris, Pak Hendra sampaikan, ini kan saya punya mentor, Pak Haris, Pak Hendra nih. Di lapangan itu, Pak, saya yakin, Pak, itu sangat kejam sekali kan kondisinya. Jadi, saya menganalisa, Pak, saya mapping, ada 3 line of business sebenarnya, Pak, yang terpola karena pandemik ini. Yang pertama itu, yang karena situasi sekarang ini harus closing, Pak, atau saya sebutnya postpone. Ya kan, Pak? Ini kelompok pertama. Kelompok kedua itu yang mau bertransformasi, Pak. Nah, mungkin seperti Pak Hendra kan produknya sudah mulai bertransformasi. Yang ketiga, Pak, itu yang sama sekali tak terpengaruh sama pandemik ini, malah salesnya increase, Pak. Nah, jadi ada line of business yang masuk ke kelompok 3 ini. Nah, kami itu mencoba masuk ke kelompok yang bertransformasi dan yang masih postpone. Kenapa, Pak? Karena kami yakin gini, pasti one day yang postpone dan yang bertransformasi inilah yang akan bergerak nanti di bisnis tahun depan atau seterusnya gitu, Pak Haris, Pak Hendra. Nah, yang kedua, Pak, kami fokus juga sama UKM, Pak. Nah, ini yang kami coba lakukan sampai saat ini, karena ternyata, Pak, UKM ini kan kalau mungkin saya boleh sharing menguasai sekitar 90% pasar di Indonesia gitu, Pak. Nah, tapi jadi seperti yang juga sebelum pandemik ini, Pak Haris, Pak Hendra, kan kita punya ada primadona di bisnis-bisnis tertentu. Nah, jadi sekarang ini dengan adanya pandemik ini berubah, Pak. Semua seperti kita main kartu itu kocok ulang. Keluar kartu-kartu baru lagi nih. Ya kan, Pak? Nah, kartu-kartu baru ini yang kami mau grab marketnya. Itu sih kira-kira, Nabila. Baik, terima kasih Pak Rudi. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kepada audiens yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada untuk dapat memberikan pertanyaan pada kolom pertanyaan yang ada di device masing-masing yang nanti akan saya bacakan pada sesi tanya jawab. Oke, sekarang saya ada mungkin mau itu sebelumnya mungkin sharing yang Pak Hendra kemarin, Pak Haris yang lilin-lilin padam itu. Gitu. Mungkin boleh, Pak, sharing, Pak. Pak Hendra yang lilin-lilin padam, Pak, memaintain lilin yang padam itu. Filosofinya menarik, Pak. Coba mungkin boleh sharing Pak Hendra. Saya cerita begini ya.
Sejak mulai pandemi COVID itu kan pertengahan Maret mulainya ya. Nah, praktis mulai pertengahan Maret itu kan sampai Juni itu kan office karena banyak sekali karyawan kita bekerja dari rumah kan, work from home kan. Nah, saya berinisiatif untuk jangan mematikan lilin-lilin api yang sedang menyala ini. Jangan mematikan semangat mereka lah istilahnya. Kalau bahasa kita kan lilin-lilin yang sedang menyala jangan dimatikan. Nah, tetap harus kita kasih gas, kita kasih semak bensin untuk tetap nyala gitu. Ya. Nah, apa yang saya lakukan? Setiap bulan saya undang pembicara-pembicara, baik sama motivasi, baik mengenai digital marketing, baik mengenai mindset, ada beberapa lah saya juga lupa karena sebulan sekali terus saya sampai terakhir bulan Agustus kemarin itu masih tetap saya September terakhir masih saya undang juga pembicara setiap bulan. Karena apa? Dengan Zoom ini semua keberuntungan kita seluruh Indonesia dari cabang Kenarjaya bisa ikut gitu loh. Kalau dulu, kalau kita mau adakan training atau mengadakan rapat, mereka mesti datang ke Jakarta, perlu biaya yang lebih mahal, perlu waktu, akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Nah, sekarang dengan Zoom meeting, ya, atau kita adakan sama-sama online seminar, atau disebut webinar, ada yang bilang webinar, ada yang bilang online seminar, ya akhirnya seluruh Indonesia bisa ikut. Nah, itu mulai awal April saya lakukan terus sampai terakhir September kemarin bisa saya lakukan. Ya, tujuannya untuk terus membakar semangat tim kita, ya, memberikan motivasi mereka selalu ingat eksis bahwa mereka adalah tim dari Kenarjaya yang harus mempunyai mindset berpikir untuk bersama memajukan perusahaan kita, gitu loh. Bukan karena saya ada di rumah, jadi aduh lama-lama jadi motivasi saya terpotong dengan suasana kerja ini. Saya di rumah, kalau kayak ibu rumah tangga yang perempuan lebih jadi karena sibuk dengan urusan rumahnya. Jadi secara otomatis masalah perusahaan ini bisa terlupakan gitu loh. Jadi pada saat kita adakan Zoom online seminar ini, kita wajiban mereka harus mutlak ikut loh. Mungkin ini Pak, mungkin Pak Hendra dulu kalau zaman sebelum pandemi saya mau ketemu Pak Hendra susah nih ketemu Pak Haris. Sekarang dengan adanya Zoom, kita bisa langsung ketemu Pak Hendra, Pak Haris. Kan bisa ketemu, ada Zoom kan gampang gitu loh. Kalau dulu kan saya mau meeting dulu. Betul-betul, masing-masing juga sibuk. Ya sekarang dengan ada Zoom kita dengan sekian waktu ya selesai, ya udah selesai gitu loh. Tidak perlu waktu, tidak perlu macet-macet ya di jalanan gitu. Ya. Pak Hendra dan Pak Haris, mungkin kita kembali lagi ke topik kita ya Pak ya, mengenai digitalisasi dan smart concept. Saya mau bertanya ke Bapak-Bapak nih, smart concept seperti apa yang sudah diambil di perusahaan masing-masing? Kemudian adakah kendala dalam menghadapi era digital ataupun saat mengambil smart concept tersebut gitu? Mungkin dari Pak Haris dulu atau Pak Hendra dulu bisa menjawab pertanyaan. Kan ngomong siapa dulu boleh aja, saya sih. Ya, mungkin Pak Haris dulu. Ya. Nabil, ya, Pak. Saya sedikit memberikan gambaran makro dulu bahwa satu topik yang sangat hangat sekarang itu adalah terjadi geopolitik. Dua superpower dunia ini lagi gontok-gontokan, China sama Amerika. Nah, dan kemudian terjadi satu pandemi dunia di mana hampir sedunia negara-negara semua terkontraksi ekonominya. Indonesia kita tidak bisa terhindar. Bahkan akhir-akhir ini kita dengar beberapa berita yang mencemaskan bahwa Indonesia punya kontraksi akan lebih besar daripada prediksi.
Sebenarnya yang sekarang kita nggak perlu terlalu concern dengan prediksi-prediksi perkembangan ekonomi dan sebagainya. Yang penting kita kerja dan kerja. Kemudian saya kenapa mengangkat makro ini, karena ini adalah opportunity untuk Indonesia. Terjadinya ini dunia gontok-gontokan Amerika sama China itu akan terjadi perubahan yang kita sebut supplier change. Itu pasti terjadi supplier change. Dan sekian banyak akan shifting dari China ke mana-mana. Yang seperti kita tahu bahwa yang mengambil kesempatan yang hebat ini adalah Vietnam. Sesungguhnya saya tahu sekali China lebih melihat potensi Indonesia. Karena kita Indonesia memiliki demokrasi bonus yang luar biasa. Ini semua orang tahu jelas. Nah, dalam hal ini saya rasa satu peluang besar untuk Cababeka bagaimana untuk memberikan sesuatu yang baik kepada investor China. Karena dunia semua terjadi kontraksi, hanya bilateral bisnis antara China sama ASEAN itu mengalami kenaikan loh. Peluang apa nih yang Ya, didapatkan kalau oleh BK saya boleh Pak? sharing ini saya bicara sama mentor-mentor saya nih, Pak Haris sama Pak Hendra. jadi kalau saya boleh sharing Pak, waktu sekarang ini Pak, jadi karena ada pandemik ini, kan berlaku seleksi alam Pak. Dan seleksi alam ini sangat luar biasa karena seluruh dunia. Kami ini, karena kebetulan kami ini ada di dunianya industri, kami melihat seperti yang di Pak Haris dan Pak Hendra sampaikan, ada beberapa unit bisnis yang rontok juga, gitu loh. Jadi, tapi yang menarik adalah, yang seperti di Pak Haris sampaikan, ada unit bisnis yang terbang, gitu Pak. Lebih daripada yang lain, gitu. Jadi ini, kami itu dalam konteks smart concept ini, sebenarnya awal tahun ini sebenarnya kami mau launching yang namanya Smart Factory, Pak Haris, Pak Hendra. Tapi karena ada pandemik ini, ya ada blessing-nya juga, Pak. Kami postpone, dan kami mempelajari, oh ternyata memang benar kita harus postpone dulu nih. Ada beberapa yang kurang, gitu Pak. Jadi sebenarnya nggak semuanya jelek karena ada pandemik ini. Jadi yang kami mau launching Smart Factory, dan kami mau launching ada cluster-cluster baru untuk kawasan industri. Nah, kami itu sudah belajar dari pandemik ini. Oh ternyata sekarang ini yang seperti tadi Pak Haris sampaikan, nggak perlu loh orang lahannya besar-besar. Nggak perlu loh kantornya besar-besar. Karena saya dapat sharing dari customer saya, Pak Haris, Pak Hendra, bagaimana dia punya office di CBD, sebelum ini kira-kira ada 1.000 meter, Pak. Tapi kan karena sekarang work from home, dia 50% karyawannya work from home, loh, ternyata bisa loh, cuma 500 meter persegi, berjalan seperti biasa. Jadi dia cut, Pak, office-nya. Dari 1.000 jadi 500. Jadi ini yang menarik juga terjadi di industri. Kami belajar, oh ternyata mungkin nanti ya saya juga nggak bisa bilang setelah pandemik ya, mungkin nanti in the future-nya itu orang nggak perlu pabrik besar loh. Karena dengan adanya automation, industri 4.0, artificial intelligence, IoT, mungkin dengan pabrik yang kecil hasilnya bisa lebih besar, impact-nya lebih besar. Nah ini kami banyak belajar, Pak. Yang kedua, regarding yang Pak Hendra sampaikan, saya beberapa waktu lalu menginterview Pak, salah satu CEO, dia stay-nya di Singapura, Pak. Ternyata, Pak, dia bisa meeting dengan seluruh relasinya atau partnernya di Eropa, sambil mengontrol operation pabriknya di Indonesia, Pak. Ini luar biasa sekali. Ini nggak mungkin terjadi kalau sebelum pandemik, dia bilang juga. Bagaimana dia dulu mesti travel ke Eropa, kemana, dia mesti bolak-balik ke pabrik di Indonesia. Ternyata dengan adanya sekarang pandemik ini, dia stay di Singapura, bisa kontrol pabriknya, dia bisa Zoom meeting dengan semua relasi di Eropa. Jadi kami dari ABK Industrial Estate mempelajari ini, jadi mungkin Pak, nanti kami akan launching produk-produk yang sudah mengantisipasi pandemik ini, digitalization, yang saya bilang tadi, IoT,
AI dan segala macam. Nah ini yang menarik Pak. Jadi kalau saya boleh sharing, JBK ini sekarang dengan adanya pandemik ini kami berusaha untuk berubah total. Mungkin ini seperti yang Pak Haris dan Pak Hendra rasakan sama kan. Mungkin sekarang kita nggak bisa pameran, nggak bisa ada event. Nah ini yang apa? Yang kami lakukan sekarang online talk show ini ternyata sangat bermanfaat, berimpact sama penjualan kami Pak. Karena kebetulan kan kami ini di frontliner juga. Wah ternyata dengan online talk show ini orang banyak yang melihat opportunity baru, sharing-sharing dari ya expert-expertnya seperti Pak Haris, nah sumbernya. Gitu sih yang saya bisa sharing Nabila. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya seperti Pak Hendra sampaikan, kita nggak bisa diam. Ini musuhnya nggak kelihatan. Mau suka nggak suka, mau diam atau tidak diam, ini tetap kejadian. Ya daripada kita diam, lebih baik kita tetap bergerak terus, berubah. Kita bisa seperti Pak Hendra sampaikan, waktu nanti pandemik ini berakhir, kita semua udah siap terbang gitu loh. Ini mungkin yang saya sampaikan Nabila. Saya sharing Pak Hendra, Pak Haris. Kalau income gimana? Kalau saya dulu Pak Haris dulu? Iya Pak, boleh Bapak dulu. Saya ya. Kalau income menurun, semua perusahaan menurun ya. Ya gitu. Pastilah. Menurun juga nggak main-main, terjun payung turunnya juga. Ya bisa sampai turun 60% gitu loh. Semua perusahaan pasti turun. Makanya kenapa ada perusahaan yang sampai PHK, ya sampai tutup total malah, bukan PHK lagi, sampai tutup total, sampai mem-PHK karyawannya dan perusahaannya tutup total gitu loh. Nah sebenarnya jangan kalau bisa ya seperti tadi yang pertanyaan tadi ya sebenarnya kalau bisa cara-cara kita jangan kalau di Kenari Jaya Pak Haris juga tadi saya tahu berbicara sebentar bahwa di tempat Pak Haris sama tempat saya juga sama, tidak sama sekali tidak pernah kita PHK karyawan ya, tapi kita minta pengertian karyawan ya, karena income kita yang turun cukup drastis, terpaksa pembayaran gaji ada pemotongan. Ya, pemotongan range gaji tempat saya ya 10 ada yang 10 range 10 sampai 50 lah kalau kita ada yang 10, 20, 30 ada yang 50 juga. Yang besar-besar termasuk tingkat direksi udah 50 lah. Sama Pak Haris. Jadi tapi kalau yang kecil-kecil yang 10, 15, ada yang 20, ada yang 30 ya nggak tentu lah. Tapi bersyukur kita pada saat kita mau mengadakan pemotongan, tentunya kita adakan pendekatan dulu kepada mereka. Kita menjelaskan kenapa kita harus melakukan pemotongan. Ya, umumnya mereka malah berbalik berterima kasih kepada kita. Karena apa? Karena mereka tahu sendiri gitu loh, bahwa memang barang-barang juga nggak keluar. Kalau barang-barang nggak keluar kan berarti nggak ada penjualan. Bagian keuangan juga banyak nganggur, gitu loh. Apalagi bagian assembling, bagian produksi, udah nggak kepalang tanggung, supir juga pada nganggur semua di kantor semua, ya. Dan sebagian udah ada yang di rumah yang work from home itu di rumah, kita di rumah aja lah daripada pada kumpul-kumpul di kantor kena klaster, jadi klaster penyebaran COVID-19, ya lo orang bubar di kantor aja deh. Jadi yang masuk cuma 30%, tapi walaupun yang masuk 30% gaji tetap kita bayar. Nah, cuman yang tadi yang saya jelas, yang digital marketing kita ini nggak kasih. Seperti sekarang PSBB kemarin nih, yang sampai sekarang yang berakhir tanggal besok ya, kalau nggak salah 11 Maret ya. Tim digital marketing nggak boleh work from home, harus masuk full. Ya. Work from home divisi-divisi lain. Walaupun secara total ya karyawan yang masuk cuma 40%. Ya. Tapi yang khusus digital marketing yang masuk 100%. Nah ini nggak bisa, karena kalau work from home ini nggak bisa, karena internet di masing-masing rumah kan juga berbeda. Ya, digital marketing sangat perlu bekerja dengan internet. Komunikasi sangat kuat gitu loh. Ya, kalau kita dalam satu ruangan gitu,
Karena kebetulan kalau di tim Markom saya itu di dalam satu ruangan yang untuk sekitar 10 orang gitu, mereka satu ruangan komunikasinya gampang. Internetnya pun khusus Markom di ruangan Markom itu diperkuat gitu. Jadi mereka akses kemana-mana gampang. Nah, sayang memang tadi ada kesalahan langkah tadi bahwa itu tadi di PHK. Sebenarnya nggak usah PHK. Kalau minta pengertian dari para karyawan kita bahwa oke lah jangan PHK, gaji Anda saya bayarlah 10%, tinggal cuma 20% atau 30%. Kalau kita PHK ya menurut pribadi saya tidak manusiawi juga. Karena walaupun sesulit-sulitnya kita, kalau kita PHK orang, mereka tuh lebih sulit dari kita gitu. Mereka mau kerja di mana pada saat kondisi begini gitu. Memang kita sendiri pribadi pun lagi sulit gitu loh. Tapi sesulit-sulitnya kita mereka akan pasti lebih sulit dari kita gitu. Ya kita sebaiknya jangan, kalau prinsip saya dari dulu sejak kejadian krisis ekonomi tahunan zamannya Pak Era Pak Harto juga saya nggak pernah PHK orang. Ya, terakhir krisis yang besar 98 saya juga nggak pernah PHK orang. Nah, cuman kalau waktu krisis 98 kita sistem kerjanya kita kurangin hanya seminggu 3 hari gitu loh. Ya ujung-ujungnya sama juga pengurangan gaji. Nah kalau ini kan work from home, ya gaji tetap juga dikurangin juga. Jadi begitu saat nanti kita udah eksis seperti sekarang inilah. Sekarang ini kan waktu PSBB mulai selesai bulan Juli kemarin, kita udah mulai ada grafik kenaikan omset loh. Cuman saya ketekan lagi dengan PSBB versi yang baru. Nah itu agak ngedrop lagi kita. Ya mudah-mudahan setelah 11 September ini udah nggak ada PSBB lagi gitu. Ya. Nah itu yang saya bisa sharing tadi yang dikatakan mengenai bagaimana cara bangkit ya kalau bisa kalau yang masih belum kerja ya kalau masih belum kerja tuh teman-teman yang udah kena PHK ya direkrut lagi lah. Kalau minimal outsourcing lah. Minimal outsourcing lah, per paket aja kamu kerjaan ini ya. Paketnya sekian gitu loh. Pasti mereka daripada nganggur mereka kerja di rumah gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendra atas jawabannya. Mungkin langsung dari Pak Haris, bagaimana Pak? Maaf, Nabil, itu yang mengajukan pertanyaan siapa ya namanya? Tidak ada namanya Animos, Pak. Siapa? Animos tidak ada namanya, Pak, tanpa nama. Oh, enggak. Oke, tanpa nama. Oke. Baik. Saya kira itu sudah sebagian besar terjawab sama Pak Hendra dan sebagian besar juga sudah terjawab dari saya sebelumnya, yaitu bahwa memang tidak bisa hindari ada yang melakukan PHK, penurunan gaji dan sebagainya. Tapi yang khusus ini saya mau jawab begitu loh. Satu, karena saya tidak tahu penanyanya itu bidangnya bisnis apa, saya tidak tahu. Karena beda bisnis, treatmentnya pasti beda. Andai kata dia bisnisnya katakanlah yang paling terpuruk sekarang bisnis restoran, itu mau bagaimana? Nah, kita juga tidak bisa mempertahankan bahwa tidak PHK. Itu karena imunitas yang tadi saya mengatakan perusahaan sama perorangan itu sama. Kita tidak pernah tahu. Cuma saya mau mengatakan begitu loh. Yang paling utama untuk perusahaan itu seperti denyutan jantung kita yang harus tetap pompa, yaitu apa? Cash flow. Yaitu arus uang. Kalau arus uang sudah tidak jalan, itu sudah vonis deh. Mau diapain gitu loh. Kita nggak mau begitu, mau apa gitu. Nggak bisa berbuat banyak. Jadi cash flow yang terutama yang kita harus pertahankan. Terus kedua, tidak bisa hindari kita harus terjadi satu efisiensi besar-besaran. Whatever. Jadi saya nggak bisa memberikan diagnosis yang gampang seperti begitu tanpa mengetahui keadaannya gitu loh. Jadi saya mengharapkan penanyanya ini kembali lagi melihat bagaimana yang harus dia lakukan, karena yang dia lakukan
apapun yang terjadi, saya rasa dia tentu sudah memikirkan yang terbaik untuk dia punya perusahaan sementara ini loh. Bisa aja sementara ini ada yang melakukan keliru, tapi belum tentu bahwa itu keliru seterusnya. Kita nggak pernah tahu bahwa hari ini keliru, belum tentu keliru besok. Hari ini benar, belum tentu benar besok. Nah, kita harus melihat begitu. Apalagi tadi saya mendengar bahwa dianya juga sudah lakukan digital marketing. Sepertinya everything is going well gitu loh. Semuanya adalah sudah arah yang betul, tapi masih sesak napas kan. Nah, sesak napasnya seperti apa? Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa memberikan masukan yang lebih spesifik. Cuma satu hal, cash flow adalah segala-galanya di satu perusahaan. Thank you. Terima kasih Pak Haris dan Pak Hendra. Melalui webinar ini, mungkin saya akan langsung closing ya Pak. Nanti ada foto dulu, tapi saya akan tutup dulu sebentar. Oke. Melalui webinar ini sama-sama kita ketahui bahwa digitalization merupakan dampak positif teknologi dalam segi bisnis yang tujuannya untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi. Nah, mengikuti transformasi digital akan terasa luar biasa apabila dijalankan dengan smart concept. Selain membantu untuk survive dalam masa sekarang ini, digitalisasi dan smart concept juga dapat menghasilkan perubahan yang sangat besar serta dapat membuahkan hasil yang positif. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Haris dan Pak Hendra yang sudah mau mengisi acara pada hari ini. Terima kasih Pak Haris dan Pak Hendra. Ya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat saya membawakan acara pada hari ini. Sampai jumpa di program acara Jababeka Industrial Talk selanjutnya. Saya Nabila pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam sehat untuk semuanya. Ya, salam sehat Pak.